dalam sebuah grup WA yang bernama Para Pencari Tuhan. Seorang sahabat saya Muslim mempostingkan sebuah video berikut. Hari-hari ini bisnis gereja, bisnis agama itu yang paling menyenangkan. Mau kaya sekarang, bisnis gereja. Pojokan ini ada gereja HKBP, kemudian di sebelahnya bersebelahan ada gereja Harapan Baru Regensi ya, GMAHK. Lalu ada lagi gereja di sebelahnya GKRI, kemudian ada gereja Bethel Indonesia, Harapan Baru, dan juga di sebelahnya ada GPSDI, dan di sebelahnya lagi ada GPIB. Iya, luar biasa ya, ini berdampingan dan menempel. Alamatnya ini ada di ujung Pondok Kopi, Taman Harapan Baru. Ya, bagi teman-teman yang mau survei ke tempat ini, lihat, ini bisa dikatakan satu keajaiban dunia. Lalu dia komentari seperti ini. Hanya ada di Kristen, gereja boleh dibisniskan dan dijadikan tempat bisnis. Gereja dari berbagai aliran Kristen boleh dibangun berdampingan. Sangat berbeda jauh dengan Muslim. Walaupun Islam ada beberapa aliran, tapi satu area hanya ada satu masjid. Siapapun boleh sholat tanpa melihat alirannya. Ya, benar. Itu adalah benar. Itulah sebabnya saya tidak mau mendengar apa ajaran pendeta, apa ajaran pastor, apa ajaran apalagi ustadz. Karena Yesus telah berkata dan meninggalkan pesan sesaat sebelum dia pulang ke surga kepada murid-muridnya sebagai berikut. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Markus 13 ayat 22. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi, yang mana kebenaran itu? Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 13 ayat 15. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Jadi sangat gampang kita mengenal mana gereja yang sesuai, mana gereja yang mengikuti teladan yang diberikan oleh Yesus, dan mana yang tidak. Karena sudah ada tercatat di dalam Alkitab. Kita tinggal menyelidiki yang mana salah satu gereja yang sesuai dengan teladan atau contoh yang diberikan oleh Yesus. Walaupun Islam boleh satu dalam satu masjid, tetap saja Islam saling mengkafirkan. Itu kenyataan. Dan saling membunuh. Mari kita dengar apa kata Ustadz berikut. Sejak awal umat Islam itu berpotensi untuk bertengkar. Sejak yang suka mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak sepaham. Itu bukan sejak sekarang. Sejak awal. Kita hitung sekarang aja. Penduduk dunia sekarang ini sekitar 8 miliar. Umat Islam itu hanya 1,5 miliar, minoritas umat Islam. 1,5 miliar itu dibagi 73 golongan. 72 masuk neraka semua, yang masuk cuma satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah nanti dibagi lagi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada segala macam. Nanti yang masuk mana nih?
Nggak masuk akal cerita begitu tuh. 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Sayyidina Husain kalau mau baca di Tarikhul Khulafa lebih brutal sekali. Yazid itu membunuhnya secara luar biasa. Dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang, diarak di jalanan di Damaskus. Setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Coba bayangkan. Yazid memerangi orang Hurroh di Madinah bagian timur. 211 sahabat Nabi dibunuh, sahabat Nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama ghanimah, atas nama budak perang. Sesama Islam ini, bos. Terima kasih.